jadi memang ini kan sektor yang penting, pendidikan dan kesehatan ini hal yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah. Jadi kita harus melihat bahwa mereka ini sebagai penggerak, yang satu di sektor pendidikan, yang satu di bidang pelayanan kesehatan. Mereka ini kan manusia. Mereka membutuhkan kehidupan, mereka membutuhkan juga untuk hal-hal yang lain, bukan hanya untuk mereka tetapi istri, anak dan sebagainya. Maka memang perlu menjadi perhatian bagi kita, jangan sampai hak mereka itu kita hilangkan, kita potongin dan lain sebagainya. Maka tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan ini harus menjadi perhatian kita. Saya berharap dan mudah-mudahan kalau Tuhan Dewa berkat, ya hal yang macam demikian tidak boleh terjadi. Contoh misalnya sekarang hak nakes sampai dengan 15 M lebih itu harus terhapus. Itu kan sangat menyedihkan akibat ya manajemen pengelolaannya, yaitu data-data dan sebagainya yang harus wajib kita laporkan ke pemerintah pusat, kita terlambat sampai dengan ya waktu yang harus dilaporkan, sehingga ya berikutnya pemerintah ya sudah menyetop kan, jadi hilang, kan rugi. Itu kan membuat pemerintah daerah kita berhutang terhadap mereka, yaitu para nakes dan lain sebagainya. Kan kesian, coba bayangkan, saya melihat di Flores Timur ini gaji yang menjadi pokok utama dan penghasilan yang memutar perekonomian di Flores Timur ini. Kalau mereka tidak punya gaji dan sebagainya, bagaimana mereka bisa beli macam-macam di pasar? Dan para pedagang juga akhirnya lesu karena tidak ada yang membeli. Maka untuk itu ya kita perhatikan, karena mereka ini garda terdepan untuk generasi muda, bagi yang guru mendidik mereka. Lalu yang berikut untuk kesehatan, itu untuk kesehatan kita sangat prima. Ya, maka saya harapkan yang macam demikian mudah-mudahan tidak terjadi lagi di hari depan. Jadi ya apa yang mau saya katakan? Ya marilah ini para tenaga nakes dan sebagainya tetap bekerja dengan baik, tapi sambil juga berjuang. Dan mudah-mudahan hal yang macam demikian jangan terjadi. Sedih saya, apalagi saya dengar juga di lingkungan para guru, ya mereka punya itu uang tunjangan yang harusnya dibayar per tribulan dan sebagainya itu terlambat. Tidak boleh kita gunakan uang untuk nakes punya hak dengan yang guru juga yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka dipakai untuk biaya yang lain. Itu tidak boleh sebenarnya. Jadi jangan sampai berhutang dengan mereka, itu intinya. Ya, apalagi Bapak kan sebagai ketua lembaga pendidikan juga. Ya, saya dulu sebagai kepala dinas ya pendidikan di sana. Ya, juga pernah sebagai anggota DPRD ya, dan juga sampai sekarang saya bergerak di bidang pendidikan ya. Jadi sekolah dari TK sampai dengan perguruan tinggi saya sudah memiliki. Lalu juga sekarang saya sudah merambah ke kesehatan. Ya, itu klinik ya, yang mudah-mudahan ke depan ya bisa menjadi rumah sakit, dan juga saya akan bergerak pariwisata itu untuk di sana di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sintang secara khusus. Nah, intinya itu saya ingin berbagi pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Kenapa di Lebo orang saya berjuang buat baik, lalu Lebo saya itu menjadi alasan juga saya menjadi kembali. Saya tidak berbuat dan saya lihat keadaan yang sangat menyedihkan itu. Sambil berjalan ya sama seperti Ahok itu. Kita buka untuk yang independen, tapi kita juga mengatakan silakan untuk partai-partai juga ikut mendukung. Jadi saya sudah juga kontak dengan beberapa tokoh partai untuk bicara itu. Golkar saya sudah datang, Kulon Nuwun orang bilang, ya silaturahmi. Ya mudah-mudahan semua akan berjalan dengan baik melalui survei dan sebagainya. Untuk itulah sehingga saya bergerak di tengah-tengah masyarakat. Lebih baik kita memberikan dukungan, bantuan, apalagi keadaan masyarakat sekarang, sehingga mereka bisa melihat bahwa kita bukan hanya berbicara, tapi kita mendukung dari apa yang kita miliki. Kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Kalau kita menjadi pemilih yang cerdas, maka kita akan menghasilkan pemimpin yang cerdas dan sekaligus menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat Flores Timur ini. Saya kira demikian.